Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Panglima, jadi banyak komentar hari ini. Bolehkah anak saya dikirim ke Rindam? Nggak boleh. Boleh. Jadi anak saya tidak nakal tapi pengen disiplin. Ya, boleh. Boleh, Pak. Kan udah bersih pantas pada. Weh, Udah ada. Alhamdulillah. Apalah tadi gua saya lagi bikin tuh. Lapor, upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 tingkat Provinsi Jawa Barat siap dimulai. Lanjutkan. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 tingkat Provinsi Jawa Barat siap dimulai. Laksanakan. Sebenarnya kriteria itu adalah anak-anak yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima. Mekanismenya sudah kan Purwakarta sudah mulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke dinas pendidikan, kemudian ke bupati, kemudian berkumpul di Kodim, kemarin kan langsung dimasukin ke Barak Setirayuda ya, Persimen 1 Setirayuda Postra. Dan mereka sangat happy saya lihat hari ini. Gimana nggak happy? Gizinya cukup,
istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolahnya cukup, kan mereka tetap belajar di sekolah. Cuman gurunya aja ngajarnya di sana. Payung hukumnya Udah, kan hari ini 2 hari yang lalu saya sudah ada surat edaran ditujuin ke sekolah-sekolah. Nah kemudian kalau bicara payung hukum kan yang menyerahkan orang tuanya dalam bentuk surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa pemerintah daerah, kemudian jajaran TNI Polri itu mengelola anak-anak, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum. Kalau pembiayaannya nanti dari mana? Ya sementara ini saya support, Bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support. Tetapi mungkin nanti di perubahan anggaran dimasukin dalam sistem. Kan yang penting jalan dulu. Misalnya begini deh, mereka butuh makan, masa kita nggak bisa ngirim makan sih? Pemda provinsi juga bisa ngirim makan tiap hari, nggak ada masalah. Pak Gub hingga saat ini udah berapa siswa Pak Gub yang sudah masuk? Kalau kemudian yang di Purwakarta 39. Yang Purwakarta hari ini di sini berapa Pak Kadis? 30. Di sini 30. Di Kota Bandung ya Pak? Di Kota Bandung 30. Pak, ada rencana buat siswa yang ada pemulai Pak, seperti apa ke depan? Ya kita satu-satu dulu deh. Ya satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja, gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh. Yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan, lo gimana sih? Untuk konsepnya udah dikonsultasikan dengan KPAI. Kita kan pendidikan ada konsep gimana? Kan sekolah sudah punya kurikulumnya masing-masing. Kan ini yang bergerak, yang menyerahkan juga kepala sekolahnya. Mereka kan sudah ada kurikulum, terus problemnya apa sih? Dari sisi aspek pelindungan anak kan gak ada problem. Saya gini deh, Paskibra dilatihnya sama siapa? TNI. Terus kemudian kita ada sekolah SMA loh, yang di dalamnya sistem pendidikannya dikelola oleh tentara. Sekolah Taruna Nusantara. Kan sistem pendidikannya model militer, semi militer. Jadi bukan hal baru gitu loh, bukan. Kemudian apa sih yang dihasilkan anak-anak Taruna Nusantara? Anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak visioner. Walaupun sekolah umum juga banyak yang sangat visioner, tetapi proses ketahanan dan kebugaran tubuhnya berbeda. Pak, tadi ada larangan bawa HP dan motor, Pak. Untuk anak Mulai SMP. kapan, Pak? Anak SMP, per hari ini anak SD dan SMP tidak boleh bawa motor dan HP. Untuk anak SMA, itu yang belum cukup umur tidak boleh bawa kendaraan bermotor. Kan itu undang-undang lalu lintas. Selama ini penegakannya tidak bisa berjalan. Kenapa? Ada keraguan tindakan di lapangan. Pak, tadi yang disinggung soal kriminalitas itu kan di depan tuh Bapak SMA. Nanti untuk yang seperti dirindam ini tingkat SMP atau SMA sebenarnya Pak? Yang direndam SMP sama SMA. SMP sama SMA. Iya, SMP. Nginop, masa pulang pergi? 6 bulan, setahun Pak? Ya tergantung perkembangan pertumbuhannya. Nanti kan disesuaikan. Bisa jadi ada yang sudah sebulan, udah bugar, udah baik, ada. Bisa jadi ada yang 3 hari baik, ada. Kan tergantung. Berarti tergantung pelaporan orang tua ya? Ya tergantung nanti anaknya sudah gimana deh. Saya tuh kan ngalamin dimandirikan. Waktu dimandirikan tuh nangis. Saya waktu kemah dulu nangis, waktu SD ditinggalin kemah. Kan nangis. ada beberapa anak yang sempat dilaporkan di Polda gitu. Jadi yang terjaring dalam berbagai operasi. Iya. Nah itu masuk juga. Iya nanti masuk menjadi salah satu, tetapi terlebih dahulu orang tuanya harus bertemu dulu. Ya. Jadi penyerahannya harus oleh orang tua, tidak boleh penyerahan di luar orang tua. Tapi kalau orang tuanya saya masih sanggup mendidik, bikin surat pernyataan dong, sanggup mendidik. Nanti kalau ada terjadi kriminal lagi, orang tuanya di situ harus ada tanggung jawab. Nah, gitu yang bawa piagam, boleh. Oke. Lanjut, rapatnya jadinya hari Senin. Sampah. Siap. Siap, aman. Belum pisan. Kalau sistem pembelajaran di sekolahnya kan disesuaikan dengan tingkatan. Bisa guru dari luar yang terdekat di sini ngajar di sini, misalnya di sini SMP atau SMA mana yang terdekat, gurunya ngajar dikasih honor tambahan sama saya, nggak apa-apa saya siapin. Terus kemudian bisa juga jajaran TNI yang punya kemampuan mengajar. Tapi harus diselektif juga. Selektif, iya gurunya selektif. Ini karena beda siswanya. Spesial. SMA 5/3 ya. Jadi tempatnya berkembang di Cikoneng Lembang. Juga ada depo pendidikan kami bela negara. Boleh. Ada baraknya ada ya? Bagus Pak di sana. Kapasitas 350. Iya.
di sini Ya sok sini di mana? SPPI ya. Sini. Nah, sini. Ambil kursinya kamu ambil kursinya cepet. Sini, sini Bu. Oke. Kalau sarjana penggerak gitu Pak. Ya. Bu, ya. Ibu siapa? Bu Lina Pak. Ibu Lina, anaknya? Orang tuanya. Ya bukan, maksudnya yang di sini Ya, anaknya. Nah kemudian masalahnya apa? Coba sini ibunya, kan harus terbuka. Masalah yang dialami oleh anak ibu apa? Kemarin tuh dia tuh ngambil ini Pak sepatu. Nyuri. Dikira tuh sepatunya tuh bekas katanya gitu. Nyuri. Taruhlah ambil sepatu. Ngambil sepatunya di mana? Di warnet gitu. Oh, ngambil sepatu di warnet. Ya kan? Dia suka nongkrong di warnet. Enggak, kebetulan ada tugas. Ada tugas. Dari situ terus kemudian ketangkep. Enggak, orangnya nyari ke sekolahan. Terus? Gitu. Ternyata emang sepatunya ada di rumah. Udah dibalikin juga. Udah dibalikin. Tapi si orangnya tuh kayak ngancam minta ini harganya segini gitu, 1.200.000 kalau misalnya barang yang nggak ada minta dibalikin. Terus dia nggak kerja kan selama 2 hari minta ganti. Tapi orangnya tuh yang laporannya tuh kayak pakai obat-obatan kayak gitu. Ya enggak, anak ibu yang jelas kita nggak nyalahin orang lain. Kan orang tidak akan ngancam anak ibu kalau anak ibu tidak ngambil barang orang. Artinya anak ibu tuh ngambil barang orang lain. Kita cegah Bu, hari ini sepatu orang. Ya. Itu nanti kalau tidak segera dirubah, ganti yang lain gitu loh. Problem anak ibu ngambil sepatu apa? Katanya suka aja, seneng. Suka? Ya itu makanya, bahaya itu. Karena itu penyakit. Jadi yang namanya nyuri Bu, itu ada penyakitnya. Susah sembuh, itu harus perlu ya. Jadi ada orang yang kalau lihat, saya itu kemarin yang digebukin sampai meninggal, itu di Subang, itu karena itu. Jadi kalau lihat ayam, diambil. Ada orang yang kalau lihat sendal, itu seneng, bawa pulang, ada gitu. Ibu ini ridho anak ibu diserahkan di sini pendidikan. Ibu sudah buat surat pernyataan, sudah bermaterai sudah ya. Jadi anak ibu mengikuti pendidikan yang ada di sini, ya kan? Terus siapa lagi? Masih. Ini kakak. Siapa anaknya? Siapa? Yang diserahin siapa? Adik. Bapaknya ada? Ada. Hari kebetulan ada, cuman ditelepon sama ibunya ada ibunya. Masalahnya apa adiknya? Datang ke sekolah dari rumah tapi taranepi. Bolos. Itu mah banyak, itu di antara teman saya waktu SMA dulu 10 orang yang begitu biasanya satu kelas. Jadi dari rumah berangkat bawa bekal tapi taranepi. Kebetulan kembar kan Pak adiknya, dua-duanya sama. Nah, itu sudah berlangsung lama. Dinasehatin susah. Tetap masih aja. Nggak berubah-ubah. Inginnya dia bersekolah lagi. Berubah perilakunya. Orang tuanya menyerahkan sekolah. Ridho. Oke, ya. Itu ridho ya. Nanti di sini makannya malah lebih enak dari rumah. Ya udah, terus siapa lagi nih? Saya kakaknya. Nah kemudian masalahnya apa? Sama Pak, berangkat dari rumah ke sekolah tapi ternyata gak nyampe juga. Kemudian tugas yang memang jarang dikerjakan juga Pak. Kalau bekal bawa dari rumah? Bekal bawa. Uang jajan bawa? Bawa Pak. Tapi sekolah nggak nyampe? Iya. Itu ketika sekolah nggak nyampe kemana katanya? Kurang tahu katanya kalau misalnya dari sekolah wali kelas itu bilangnya ada perkumpulan yang kayak gitu Pak. Oh jadi khusus di Bandung ini ada perkumpulan anak-anak bolos sekolah. Dia bikin organisasi. Ya kan? Juga sih yang jelas seperti itu ya. Namanya SBS, Serikat Bolos Sekolah. Ya, orang tuanya udah tanda tangan. Surat pernyataan ya kan untuk mengikuti pendidikan yang ada di sini. Ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nanti dibawa ke Cikola, di Cikola ikut pendidikan. Nanti sekolah biasa di sini. Ikut dan nanti dapat rapot biasa dan nanti ikut ujian biasa. Tapi kalau dalam 1 bulan ternyata dia sudah bisa kembali ke sekolah dalam keadaan bugar dan siap sekolah tiap hari. Ada satu masalah Bu nanti, saya khawatir anak ibu nggak mau pulang. Betah. Itu masalah. Wah betah di sini memakannya enak. Ya masih ada? Belum ya. Oke. Ada kepala sekolah. Ya mana kepala sekolahnya? Nih, ibu masalahnya apa yang dititipin di sini? Orang itu sudah angkat tangan juga. Kemudian guru. Ada berapa orang? Sebetulnya 4 orang Pak.
Hanya yang satu orang ini kemarin itu kabur. Kabur. Ya, tapi bajunya dibawa ke sini. Gitu. Masalahnya yang ketiga ini masalahnya apa? Jadi ketidakhadirannya sudah inilah udah 9 Tidak pernah masuk. Iya. Tapi tidak kriminal. Tidak kriminal, cuma bobogohan wae Pak, kadang tidak pulang ke rumah juga. Maksudnya gimana Bu maksudnya? Itu mah saya juga begitu, Bu, tidak pulang ke rumah kalau bobogohan. Jadi orang tua tuh bingung ya, ini anaknya ya mungkin karena ekonomi juga. Dia pacaran dengan orang lain ya, sekolah lain. Nah, karena di rumahnya mungkin secara rempit ya. Jadi dia kadang-kadang nggak pulang. Nginepnya di mana di pacarnya? Ya, kemungkinan kayaknya harus dikawinin kalau itu mah, Bu. Iya. Ya. Nah, makanya ya. Ya dicoba di sini ya. Betul, nanti itu rata ya juga problem adalah anak-anak yang berpacarnya berlebihan. Akhirnya banyak yang ini duluan. Untungnya ini laki-laki ya masih. Tapi awewena kan bisa hamil. Mudah-mudahan bisa. Ya di sini. Ini. Orang tuanya sudah bikin surat pernyataan. Sudah menyerahkan. Ayo, Pak. Jalan ya. Jalan ya. Ada perempuannya. Dah, kamu masalahnya apa? Terlambat, suka bangun siang, suka tidur malam. Kenapa? Nah, susah tidur. Problemnya susah tidur. Tawuran nggak pernah? Nggak. Merokok? Emang mau ikut pelatihan disiplin tentara? Mau? Nggak, orang tuanya nyerahin. Kenapa orang tuanya nyerahin? Oh, yang minta atas kesadaran sendiri. Ya, tepuk tangan. Oh, kesadaran sendiri. Pengen? Emang mau jadi koat? Enggak. Tapi pengen pendidikan disiplin. Jadi atas kesadaran sendiri. Oke. Ini masalahnya apa? Sering terlambat. Sering bolos nggak? Jarang. Tapi suka bolos? Enggak. Sering bangun siang? Terus sering terlambat kenapa? Ya? Telat bangun. Ya berarti kan bangunnya siang. Kenapa bangunnya siang terus? Susah tidur. Problemnya susah tidur. Terus datang ke sini atas kesadaran siapa? Catatan dari? Oh, mau kamunya? Mau. Orang tuanya mengizinkan. Ya, oke. Ini kenapa? Ya, ini recordnya mana? Data recordnya. Ini kamu masalahnya apa? Sering kabur dari rumah ke sekolah, nggak pernah datang. Bener nggak kamu sering kabur? Jujur. Kalau di sini nggak boleh nggak jujur. Sering kabur? Nggak sering. Sering bolos sekolah? Oh iya, banyak izin sama aja dengan kabur. Izinnya kenapa? Hah? Dari orang tua. Mama Jibril sering ngomong, terlambat, sering kabur. Sering tidak masuk sekolah. Oke ya, mau ikut pelatihan? Bener mau nggak? Yang keras mau nggak? Mau. Bener mau? Berdiri semuanya. Adik-adik, perhatikan aba-aba saya, ya. Siap, gerak. Sudah belajar baris-baris di sekolah? Sudah ya? Rencang, kanan, gerak. Ya, terus
teruskan. Tegak, gerak. Adik-adik perhatiannya kepada yang memberi aba-aba, ya. Yang memberi aba-aba diperhatikan. Pandangannya tidak perlu kemana-mana. Perhatikan ke depan, pandangan ke depan. Namun perhatiannya pada pemberi aba-aba, ya. Istirahat di tempat. Gerak. Giginya lihat. Kamu juga merokok? Atau pakai obat? Nggak pernah. Tapi merokok sering. Aktif merokok. Sehari berapa bungkus? Oh, minum? Suka? Kamu udah. Kamu pernah minum nggak? Nggak artinya ini mau disembuhkan. Minumnya apa? Jujur aja, kamu pakai ciu? Apa ciu? Ya, minumnya ciu. Iya, minumnya ciu. Pernah minum eksimer nggak? Makan eksimer? Pernah makan obat nggak? Kamu apa? Kenapa? Masalahnya apa? Hah? Suka merokok? Pernah minum nggak? Sama sekali. Tapi sekali pernah kali. Pernah, kalau kelihatan ngucap mukanya. Bapaknya kerja apa? Ojek. Sekolah sering bolos. Masuk terus. Tapi ke gurunya sering dimarahin. Kenapa sampai diserahin ke sini? Oleh bapaknya kenapa diserahin ke sini oleh bapaknya? Enggak tahu, berarti bapaknya udah pusingan. Kenapa? Sering telat. Suka merokok nggak? Kadang. Suka minum nggak? Pernah sekali? Hah? Nggak pernah. Kenapa sama orang tuanya diserahin? Nggak tahu. Di rumahnya sering ribut nggak sama bapaknya? Nggak pernah. Ini kenapa? Kamu suka merokok? Suka. Minum? Nah, oh, pernah minum. Terus kenapa diserahin sering bolos? Oh ya, bolos sering. Udah. Kamu kenapa? Oh, ngambil sepatu itu. Oh, kenapa ngambil sepatu orang? Oh, ya nggak boleh, nanti kebiasaan, ya. Mudah-mudahan di Cina itu banyak, Pak. Apa? Itu. Kenapa? Wah, yang dipoto lama Pak. Aduh, ya Allah, ya Allah. Pak, mudah-mudahan bisa main hari ini. Jangan sampai nanti ada orang masuk ke sini, di luar masih terjadi, nanti orang, oh bohong itu, hati-hati loh Mas.